Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Kodriatun Naimah dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang dengan NIM 2105236173119. Offering PAI E24. Kali ini saya akan menyampaikan isi rangkuman atau isi materi dari modul bab 4 pada pertemuan keempat secara sinkronus pembelajaran PAI Offering E24. Di dalam modul bab 4 sendiri membahas mengenai hukum Islam dan perbedaan mazhab. Poin materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hukum Islam. Hukum Islam merupakan istilah yang sering muncul belakangan ini dibandingkan dengan syariah dan fikih. Nah, syariah sendiri ini merupakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, menyangkut tentang akidah, akhlak, dan juga muamalah. Sedangkan fikih sendiri yaitu merupakan rumusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang terhimpun di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita akan membahas mengenai ragam pendekatan hukum Islam. Di sini terdapat 3 poin mengenai ragam pendekatan hukum Islam. Poin pertama yaitu tekstualis atau transkriptualis. Ragam pemahaman tekstualis atau transkriptualis ini sendiri mencoba untuk memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau apa adanya. Kemudian yang kedua yaitu ada rasionalis. Ragam pemahaman rasionalis ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersirat atau ada makna di balik teks tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada konstekstualis. Ragam pemahaman konstekstualis ini mencoba menggali substansi teks Al-Quran dan hadis, kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini. Kemudian, poin materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada sumber hukum Islam berupa Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum utama atau sumber hukum pokok. Menurut Imam Syaukani, Al-Quran merupakan kolam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua ada hadis. Hadis sendiri merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya maupun ketetapan atau perbuatannya dapat disebut dengan hadis. Kemudian yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad sendiri merupakan sumber pelengkap hukum Islam. Nah, ijtihad ini sendiri merupakan upaya seorang mujtahid dalam mencurahkan kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hukum syariah. Kemudian poin materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perbedaan mazhab. Nah, perbedaan mazhab ini terdapat banyak ragamnya, yaitu ragam mazhab fikih. Ragam mazhab fikih sendiri ada 4. Yang pertama yaitu ada mazhab Hanafi. Karakteristik dari mazhab ini yang paling menonjol adalah penggunaan rasio dominan atau bercorak rasional. Kemudian yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini cenderung bercorak tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ini sendiri sering dianggap sebagai mazhab penengah, atau tidak terlalu nasional, juga tidak terlalu tradisional. Jadi mazhab Imam Syafi'i ini berada di tengah-tengah dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.
Kemudian yang keempat ada mazhab Imam Hambali. Saat ini, mazhab Imam Hambali sendiri menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengaruh terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Kemudian poin materi keempat yang akan saya sampaikan yaitu mengenai akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Di sini terdapat dua poin. Poin pertama dari akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam yaitu urf dalam bingkai hukum Islam. Urf sendiri merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Urf tergolong sebagai sumber hukum dari usul fikih yang diambil dari intisari Al-Quran. Kemudian yang kedua ada menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun akan dipandang baik juga. Kemudian dari hadis tersebut dijadikan dasar bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam atau fikih. Saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.